Akhir abad ke-16 adalah masa pergolakan di Asia Timur. Jepang, yang baru saja dipersatukan di bawah Toyotomi Hideyoshi yang ambisius, mengarahkan pandangannya ke semenanjung Korea. Hideyoshi haus akan penaklukan dan didorong oleh mimpi-mimpi kekaisaran, melihat Korea sebagai batu loncatan untuk menaklukkan dinasti Ming di Tiongkok. Dia membayangkan sebuah kampanye besar dengan Korea ditaklukkan dan sumber dayanya memicu ambisinya lebih lanjut. Pada tahun 1992, ambisi ini menjadi kenyataan ketika pasukan Jepang dipersenjatai dengan senapan dan didorong oleh nafsu akan kejayaan menyerbu semenanjung Korea. Perang Imjin telah dimulai. Invasi tersebut mengejutkan istana Korea. Mereka telah meremehkan ambisi dan kekuatan militer Jepang di bawah Hideyoshi. Kota-kota dan benteng-benteng pesisir jatuh dengan cepat. Tentara Jepang yang terlatih dengan baik dan dilengkapi dengan senjata api, maju dengan cepat dan terus merangsek ke jantung Korea. Ketakutan dan ketidakpastian mencengkeram negara itu saat para penjajah bergerak maju, meninggalkan jejak kehancuran. Keberadaan dinasti Joseon yang telah memerintah Korea selama berabad-abad tergantung pada keseimbangan yang genting. Namun di tengah kekacauan dan keputusasaan, secercah harapan muncul dari selatan. Di jantung Angkatan Laut Joseon, seorang laksamana yang terampil bernama Yi Sun-sin bersiap untuk menghadapi musuh di laut. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa pria ini, dengan tekad yang tak tergoyahkan dan kejeniusan strateginya, akan menjadi legenda, yang selamanya terukir dalam sejarah Korea sebagai penyelamat bangsanya. Bulan-bulan awal Perang Imjin adalah periode kekalahan yang menghancurkan bagi Korea. Tentara Jepang, yang dipelopori oleh samurai berpengalaman dan dipersenjatai dengan persenjataan yang unggul, menyapu semenanjung dengan kecepatan yang menakutkan. Busan, kota pelabuhan yang vital, jatuh dalam beberapa bulan, diikuti oleh ibu kota Hanson, yang sekarang disebut Seoul. Istana kerajaan terpaksa melarikan diri ke utara, mencari perlindungan di wilayah kerajaan yang jauh. Pasukan darat Korea, yang tidak siap menghadapi keganasan dan skala serangan Jepang, kesulitan untuk melakukan perlawanan yang efektif. Taktik mereka yang ketinggalan zaman dan persenjataan yang lebih rendah, terbukti tidak cocok dengan samurai yang disiplin dan senjata api Jepang yang mematikan. Kekalahan demi kekalahan terjadi, dan rasa putus asa mulai menyelimuti negara yang terkepung itu. Situasi tampak mengerikan, dan kelangsungan hidup dinasti Joseon tampaknya dipertanyakan. Namun, di tengah kemunduran awal ini, secercah harapan muncul dari tempat yang tidak terduga laut. Laksamana Yi Sun-sin, yang memimpin pasukan Angkatan Laut Korea di Provinsi Selatan, menolak untuk menyerah pada keputusasaan yang ada. Sejak awal, Yi menyadari pentingnya strategis laut, memahami bahwa kendali atas jalur air dapat mengganggu jalur pasokan Jepang, dan memberikan waktu berharga bagi pasukan darat Korea untuk berkumpul kembali dan melancarkan serangan balik. Kemenangan awalnya melawan Angkatan Laut Jepang di Laut Kuning mengirimkan gelombang kejut melalui pasukan penyerang. Kecemerlangan taktis Yi dan penggunaan inovatifnya dalam perang laut, khususnya kapal kura-kura ikoniknya, menjadi legenda. Dia mewakili semangat Korea yang pantang menyerah, secercah harapan di tengah badai perang. Namanya akan segera diucapkan dengan hormat, dan menginspirasi rekan-rekan senegaranya untuk terus berjuang melawan rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Yi Sun-sin, yang ditakdirkan untuk menjadi legenda sejarah Korea, lahir pada tahun 1945 di Seoul, Korea. Bahkan di masa mudanya, ia menunjukkan minat yang besar dalam urusan militer, menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari strategi dan mengasah keterampilan bela dirinya. Dia unggul dalam memanah, ilmu pedang, dan menunggang kuda, menunjukkan bakat alami untuk seni perang. Meskipun menghadapi kemunduran dalam sistem ujian militer yang sangat kompetitif, Yi Sun-sin tetap gigih. Dedikasi dan ketajaman strateginya tidak luput dari perhatian, dan ia dengan cepat naik pangkat di Angkatan Laut Joseon. Dia mendapatkan reputasi karena integritas, disiplin, dan komitmennya yang tak tergoyahkan kepada anak buahnya dan negaranya. Dia memimpin dengan memberi contoh, mengilhami kesetiaan dan rasa hormat dari semua orang yang bertugas di bawah komandonya. Pada tahun 1991, setahun sebelum invasi Jepang, Yi Sun-sin diangkat sebagai Komandan Angkatan Laut Provinsi Jeolla Kiri, wilayah strategis yang penting di bagian barat daya semenanjung Korea. Menyadari ancaman yang membayangi dari Jepang, ia segera mulai memperkuat armadanya
dan memperkuat pertahanan pantai. Dia mengawasi pembangunan kapal perang baru, termasuk kapal kura-kura yang tangguh, dan menerapkan regimen pelatihan yang ketat untuk para pelautnya. Kejelian dan persiapannya yang cermat akan terbukti sangat berharga dalam konflik yang akan datang. Ketika invasi Jepang akhirnya datang, Yi Sun-shin dan armadanya telah siap, menjadi benteng melawan gelombang perang yang semakin dekat. Bagian 4. Kapal Kura-kura, sebuah inovasi dalam peperangan laut. Saat invasi Jepang membayangi, Yi Sun-shin menyadari perlunya senjata yang kuat dan inovatif yang dapat menantang kekuatan armada Jepang. Jawabannya adalah kapal kura-kura atau Gyobukson, kapal yang menakutkan, yang menggabungkan daya tembak yang menghancurkan dengan ketahanan yang luar biasa. Kapal kura-kura, yang dirancang oleh Laksamana Yi sendiri, adalah bukti kecerdikannya dan pemahamannya tentang perang laut. Kapal kura-kura, sesuai dengan namanya, menampilkan dek berkubah khas, yang dilapisi pelat besi, menyerupai cangkang kura-kura. Dek lapis baja ini, yang dipenuhi dengan paku besi untuk mencegah pasukan naik, memberi kapal perlindungan yang belum pernah ada sebelumnya, terhadap tembakan musuh, termasuk bola meriam dan tembakan senapan. Pelapisan besi juga memiliki tujuan taktis yang penting, membuat kapal tahan terhadap panah api, senjata umum yang digunakan oleh pelaut Jepang. Kemampuan ofensif kapal kura-kura sama mengesankannya. Diperlengkapi dengan meriam di semua sisi, ia dapat melepaskan rentetan tembakan yang menghancurkan ke segala arah, secara efektif memecah formasi musuh dan menenggelamkan kapal musuh. Profil rendah dan kemampuan manuver kapal semakin menambah efektivitasnya, memungkinkannya untuk melesat masuk dan keluar dari garis musuh, menimbulkan malapetaka dengan meriamnya, dan mengganggu formasi musuh. Kapal kura-kura, simbol kecerdikan dan kehebatan Angkatan Laut Korea, memainkan peran penting dalam mengusir invasi Jepang. Itu menjadi sumber ketakutan dan kekaguman bagi para pelaut Jepang, yang belum pernah menemukan yang seperti itu sebelumnya. Bagian 5. Pertempuran Myeongyang, sebuah kemenangan melawan segala rintangan. Pada tahun 1957, Perang Imjin mencapai titik kritis dengan pertempuran Myeongyang. Pertempuran laut yang menentukan ini, yang terjadi di Selat Myeongyang yang sempit, mengadu armada Korea Yi Sun-shin yang kalah jumlah melawan armada Jepang yang besar, yang berniat menerobos ke Laut Kuning. Peluang sangat bertentangan dengan Laksamana Yi. Dia hanya memiliki 13 kapal di bawah komandonya, sisa-sisa armada Korea yang dulunya perkasa, menghadapi pasukan Jepang yang terdiri lebih dari 130 kapal perang. Terlepas dari rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi, Yi Sun-shin tetap tidak gentar. Dia dengan hati-hati memilih medan pertempurannya, memanfaatkan arus yang berbahaya dan batas-batas sempit Selat Myeongyang untuk keuntungannya. Dia memahami medan, pasang surut dan pola angin, dan dia menggunakan pengetahuan ini untuk memasang jebakan maut bagi armada Jepang yang sedang maju. Strateginya mengandalkan memancing musuh ke selat yang sempit, di mana keunggulan jumlah mereka akan dibatalkan oleh ruang yang terbatas dan arus yang kuat. Pertempuran berikutnya adalah bukti kejeniusan taktis Yi Sun-shin, keberaniannya, dan semangat juang anak buahnya. Kapal-kapal Korea, yang dipimpin oleh kapal-kapal kura-kura yang menakutkan, melepaskan rentetan tembakan meriam yang menghancurkan ke armada Jepang. Selat yang sempit menjadi zona pembunuhan bagi Jepang. Kapal-kapal mereka bertabrakan satu sama lain dalam kekacauan, sementara meriam Korea menghujani mereka dengan kehancuran. Pertempuran Myeongyang berakhir dengan kemenangan gemilang bagi Korea, dengan lebih dari 30 kapal Jepang tenggelam atau ditangkap, sementara Korea tidak kehilangan satu kapal pun. Kemenangan yang menakjubkan ini, sebuah bukti kepemimpinan Yi Sun-shin dan keberanian para pelautnya, membalikan keadaan Perang Imjin, menghancurkan mitos tak terkalahkan Jepang, dan menghidupkan kembali harapan bagi bangsa Korea yang terkepung.